Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zatul Ilmiah. Saya dari Universitas Ihsan Budi Malang. Saya berasal dari Prodi Ekonomi angkatan 2020A. Yang saya hormati Bu Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 15 kompetensi pendidik. Yang pertama yaitu beriman dan berilmu. Guru merupakan profesi yang mulia, maka sebagai guru muslim, seorang guru harus meniatkan profesinya untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia. Guru diminta untuk berpengetahuan atau berilmu, sebab profesinya adalah mentransisikan pengetahuan atau ilmu dirinya kepada peserta didik. Dengan ilmu juga, guru menjadi profesional, ahli dalam bidang keilmuan yang diajarkannya, dan mampu melaksanakan tugas keguruan dengan baik. Terdapat di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis Imam Nawawi. Yang kedua yaitu ikhlas. Guru perspektif pendidikan Islam dianggap harus memiliki kepribadian ikhlas. Ikhlas memiliki arti membersihkan niat dari debu duniawi dan memantapkan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam pelaksanaannya bagi guru adalah maksimal dalam bekerja, tidak kenal lelah, dan terus berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan. Terdapat di Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu dakwah Islam. Dakwah Islam yang dimaksud di sini adalah memberi pemahaman Islam yang lurus sesuai Al-Quran dan hadis, serta sumber rujukan umat Islam yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar juga perlu ditanamkan. Bagi guru yang berada di bidang disiplin ilmu umum, bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran dan pembawaan guru ketika berada di hadapan siswanya. Terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan hadis riwayat Tirmidzi nomor 2593. Yang keempat yaitu optimis atau pantang menyerah. Optimis bisa diartikan sebagai tidak mudah menyerah. Seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya harus tetap semangat, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan. Ketika dihadapkan dengan karakter dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dan sulit diperkirakan, maka seorang guru harus bisa menyelesaikan tantangannya. Sikap optimis ini tergantung kepada niat guru di awal. Jika memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka seorang guru akan optimis dan pantang menyerah dalam mencerdaskan anak didiknya. Abdul Hamid menyebutkan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan dan kekuatannya akan menimbulkan sikap optimis pada diri seorang yang ditandai dengan berpikir positif, bahagia, bersyukur, dan rasa senang atau cinta pekerjaan. Terdapat di Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kelima yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti melakukan tindakan-tindakan terpuji menurut sudut pandang Islam. Sedangkan tindakan-tindakan tidak terpuji maka disebut akhlak yang buruk. Maka untuk membedakan akhlak mulia dan akhlak yang buruk, seorang guru perlu mendalami konsep akhlak itu sendiri. Guru memiliki tanggung jawab moral sebagai contoh anak didiknya. Maka teladan yang baik harus ditunjukkan oleh guru kepada anak didiknya. Visi besar seorang guru dapat merujuk pada hadis Nabi berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Hadis riwayat Bukhari. Peran guru layaknya Nabi Muhammad SAW pada masanya memperbaiki keadaan umat dengan pengetahuan-pengetahuan baru agar memiliki peradaban yang baik dan lebih baik lagi. Bedanya, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah langsung dari Allah SWT, sedangkan para guru melanjutkan dakwah Nabi. Terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153 dan di hadis riwayat Bukhari. Yang keenam yaitu penyayang. Penyayang menurut Anastasia adalah seorang yang ramah dan perhatian. Guru dalam melaksanakan tugas profesi, khususnya dalam berinteraksi dengan peserta didik, hendaklah ramah dan perhatian. Dengan perlakuan seperti itu, maka misi untuk mengembangkan potensi peserta didik yang diniatkan karena Allah SWT untuk berdakwah akan terjiwai oleh peserta didik. Sebaliknya, jika seorang guru berlaku arogan dan menunjukkan raut muka yang tidak mengenakan, maka peserta didik sukar menerima materi pelajaran dan hikmah di dalamnya. Ini terdapat disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab.
Tanggung jawab seorang guru adalah menjalankan tugas profesinya hingga selesai. Contoh sederhananya, seorang guru yang sudah membuka proses pembelajaran maka harus melakukan serangkaian proses pembelajaran hingga penutup. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab seorang manusia dalam tulisan ini terbagi menjadi tiga, yakni kepada Allah SWT, kepada sesama, atau dalam hal ini peserta didik, dan kepada lingkungan sekitar, atau dalam hal ini amanah profesi. Terdapat di Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38 dan hadis Sahih Rawahul Al-Khamsi. Yang kedelapan yaitu senang berbagi. Peran guru dilihat dari caranya berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Guru sebagai pendidik maka harus mau berbagi ilmu yang dimilikinya sampai peserta didik benar-benar paham. Selain itu, pengalaman hidup perlu diberikan kepada peserta didik dengan tujuan sebagai motivasi. Kepada sesama guru dan masyarakat, berbagi bisa dalam bentuk moral maupun materi. Jika rezeki itu bermacam bentuknya, maka seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi rezeki kepada orang lain bisa dengan berbagai ilmu dan pengalaman hidup, tenaga, waktu, dan pikiran, harta, atau hadiah kepada peserta didik untuk menuju ke peradaban Islam yang lebih baik. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 66 dan hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan yaitu taat kepada hukum. Guru harus taat kepada hukum negara, hukum syariat, dan hukum masyarakat. Hukum negara bagi guru ditaati untuk menjadi tenaga pendidik profesional dalam bidangnya, yakni memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kompetensi seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi kode etik guru. Hukum syariat digunakan oleh guru untuk menjadi pribadi yang baik sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Guru menaati perintah Allah SWT berupa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan dalam menaati hukum masyarakat atau norma etika merupakan upaya guru untuk menghargai norma etika yang berlaku di tempatnya dipekerjakan. Selain itu juga agar mudah berbaur dengan wali murid dan muridnya. Terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang ke-10 yaitu menjunjung tinggi kejujuran. Sikap jujur sangat diperlukan jika melihat fenomena degradasi moral di penjuru dunia termasuk pada bangsa kita. Kejujuran adalah pangkal dari semua kebaikan dan kebohongan atau tidak jujur adalah awal dari sebuah kejahatan. Sedangkan untuk yang menebar kebohongan maka azab Allah sangat pedih. Seperti dalam Kalamullah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10 yang menjelaskan ketika seseorang itu melakukan kebohongan, maka sejatinya orang tersebut sedang membohongi diri sendiri tanpa bisa mereka sadari. Kebohongan adalah sebuah penyakit hati manusia. Seorang pembohong akan disesatkan oleh Allah SWT dan mendapatkan azab yang pedih dari perbuatannya. Yang ke-11 yang ke-11 yaitu beriman dan bertakwa. Pengertian bertakwa harus disandingkan dengan istilah beriman. Seorang yang bertakwa akan merasa dirinya adalah hamba Allah SWT dan berusaha untuk beriman kepadanya, yang dibuktikan dengan mentaati perintahnya. Takwa adalah praktek kehidupan yang sesuai dengan panduan ajaran agama Islam secara kafah atau sempurna. Terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan hadis Sahih Muslim. Yang ke-12 yaitu bijaksana. Guru dalam berkata, bersikap, dan bertindak harus bijaksana menggunakan pemikiran matang dalam membuat sebuah keputusan, di mana keputusan dibuat dengan mempertimbangkan akal budi atau pengalaman dan pengetahuan. Tindakan guru juga perlu mempertimbangkan ketiga hukum yang disebutkan di bagian taat. Dapat dikaitkan, guru yang bijaksana akan mengolah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sebelum berkata, bersikap, dan bertindak. Dengan begitu, seorang guru akan lebih tajam dalam memperkirakan dampak dari keputusannya. Terdapat di Quran Surat An-Nahl ayat 126 dan hadis riwayat Bukhari. Yang ke-13 yaitu sabar. Peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Ini harus diketahui oleh seorang guru agar tidak memaksakan anak didiknya harus seperti ini atau seperti itu. Kesabaran diperlukan dalam mendidik, membimbing, melatih, dan membina anak didik. Kesabaran akan berbuah hasil kebaikan. Agar menghasilkan buah, maka dibutuhkan upaya oleh seorang guru dalam memahami perbedaan peserta didik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Yang ke-14 yaitu menjaga silaturahmi. Silaturahmi mendatangkan kedamaian yang dilandasi rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Kedamaian dari silaturahmi bisa dicontoh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambung silaturahmi, sholatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi. Silaturahmi yang dilakukan guru dalam profesinya adalah dengan sesama guru, wali siswa, masyarakat, dan siswanya. Ini bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu saling menebar salam, yang kedua menjaga hubungan baik, yang ketiga saling membantu, yang keempat menjalin komunikasi dengan wali siswa dan masyarakat, yang kelima mendengarkan aspirasi siswa, wali siswa dan masyarakat ataupun rekan kerja, yang keenam rajin dan ikhlas berpengalaman, yang terakhir yaitu berkemauan terus belajar. Seorang guru harus selalu belajar dalam artian untuk mengembangkan kemampuan, kepakaran, atau keahlian dalam menekuni profesinya. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan untuk mengembangkan profesi guru yang telah diprogramkan oleh pemerintah harus lebih dilakukan dan bisa diikuti oleh setiap guru. Selain itu, seorang guru juga harus mau dan sadar secara mandiri untuk tetap belajar dari media belajar yang tersedia bagi profesinya.